pernah salah beli rumah. Betul. Itu tuh gimana itu ceritanya? Di agensi properti uangnya banyak. Oke. Iya. Antara 2012 sampai 2014 saya closing yang mahal-mahal itu hanya naik motor loh, Mas. Hanya naik motor. Kan secondary termahal yang pernah dijual berapa? Dulu itu sekitar yang paling mahal 11 miliar. 11 miliar. Iya. Ya. Soalnya di properti ini kita jalannya udah bener loh, Mas. Ketemu yang klien. Kalau yang klien sombong saya pernah ngalami. Oke, halo semuanya. Nah, untuk episode kali ini kita mau bincang-bincang mengenai dunia properti. Nah, kalau kita bikin konten review terus, mungkin kalian akan bosen dengan review rumah. Tapi kali ini kita ya ngobrol-ngobrol santai. Nah, di samping saya ini, beliau ini pengalaman di properti lama banget. Ada pengalaman mengenakan dan ada pengalaman yang nggak mengenakan. Langsung saja silahkan memperkenalkan diri. Saya dengan Franz Masuki dari Sieto Real Estate Agent. Dari Sieto. Nah, salaman dulu. Nah, aku mau nanya nih. Di Sieto sampean sudah berapa lama? Saya dulu masuk Sieto pertama kali itu 2010. 2010 pertama 2010. Kali. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti berapa itu? 14 tahun. 14 tahun. Pengalamannya banyak sekali. Dalam. Nah, beliau ini sekarang jabatannya sudah prinsipal. Benar ya, sudah prinsipal ya? Iya, benar Mas. Nah, dulu itu kenapa kok pengen masuk di agensi, dunia agensi? Awalnya dulu saya tuh pertama kali mau masuk agensi, saya taunya orang di agensi properti uangnya banyak. Oke. Ya, karena sebelum saya masuk agensi properti, saya tuh pernah jadi sales door to door, Mas. Oh, sales door to door. Sales door to door. Waktu itu saya lagi kerja, saya masuk di kantor properti. Nah, ketemulah sama sales-salesnya dulu. Dan mereka itu beli semua. Gitu. Jadi saya mikir uangnya banyak nih orang properti. Gitu. Begitu, Mas. Awalnya gitu. Awalnya gitu. Setelah itu saya berapa bulan saya resign. Saya coba-coba cari info-info di kantor properti. Gitu. Ternyata saya coba melamar, langsung diterima, ditelepon sama prinsipalnya. Langsung diterima, langsung ditelepon, setelah itu langsung besoknya langsung kerja. Gitu, Mas. Gitu ya. Cuman waktu sampean dulu masuk tahun 2010, waktu kapan tuh memang dari nol ya di dunia properti ya? Dari nol. Itu kira-kira belajar propertinya itu butuh berapa lama? Waktu itu saya cuma dikasih training sebentar. Terus di training 3 hari kayaknya. Oke, 3 hari. Lupa saya. 3 hari habis itu langsung turun ke lapangan. Pertama saya tuh jual apartemen Puncak Permai. Oh, Puncak Permai. Itu apartemen waktu kapan tuh statusnya? Subsidi. Oh, subsidi. Itu primary atau secondary? Primary. Primary. Oh, dalam berapa lama itu bisa jualan itu? 1 bulan. Dalam 1 bulan? Ya, dalam 1 bulan saya tiap hari jaga pameran, pagi malam sebar brosur di mall. Akhirnya dalam 1 bulan closing 1. Closing 1. Closing 1. Nah, waktu kapan itu closingnya tuh prosesnya lama atau cepat waktu kapan? Cepat. Cepat ya. Kebetulan yang beli itu waktu itu cash. Cash, langsung cash ya. Cash. Jadi dia harganya 100 berapa itu langsung di cash ya. Langsung cash. Oke. Nah, setelah itu apa namanya? Waktu Pak Frank awal-awal masuk itu properti. Itu kira-kira ngalami struggle nggak? Maksudnya setelah closing pertama, habis itu closing kedua itu gimana? Langsung closing lagi? Kebetulan waktu itu saya antara closing 1 ke closing 2 itu jaraknya nggak lama. Jaraknya nggak lama? Ya. Karena mungkin ini ya pengaruh produknya yang lagi booming juga. Karena itu waktu itu setahu saya apartemen murah pertama di Surabaya. Oh gitu, apartemen murah pertama di Surabaya. Termurah pertama di Surabaya. Jadi closingnya itu gampang. Jadi kita cuma bagi brosur. Orang yang tadinya nggak niat beli bisa jadi tertarik, Mas. Bisa jadi tertarik. Bahkan belum lihat lokasi langsung UTJ Langsung UTJ di tempat. Nah, apa mungkin karena nggak tahu ya? Aku kan masuk properti tahun sebenarnya dari 2018, cuman aktif lagi 2021. Kalau pasarnya sendiri sekarang dengan yang dulu tuh menurut sampean gimana? Kalau menurut saya lebih gampang dulu ya. Lebih gampang yang dulu ya, lebih rame ya. 2010 sampai 2013 itu. 2013 memang lagi naik ya di Surabaya ini lebih, ya.
closing tuh nyari closing yang gede-gede pun kok terasa gampang. Terasa gampang. Iya. Beda sama sekarang. Oh gitu, beda dengan sekarang. Itu sampean closingnya itu dari pameran-pameran gitu aja? Awalnya gitu, dari pameran-pameran, kemudian mulai belajar main secondary, Mas. Oh, main secondary. Awalnya primary, cuma sudah mulai agak mahir, mulai disuruh sama prinsipal saya coba main secondary. Main secondary. Nah, main secondary itu untuk main secondary itu kan gak gampang. Aku juga ngaku kalau secondary itu kadang-kadang juga masih banyak kendala-kendala. Mempelajari secondary-nya itu butuh berapa lama? Maksudnya yang perlu di ini? Ya, kalau waktu itu saya cuma dapat arahan dari prinsipal gini-gini, kemudian saya kembangkan sendiri. Jadi kebanyakan otodidak. Otodidak. Kebanyakan otodidak. Ya, otodidak. Jadi kita nelponin orang dari koran ya. Mana mau dijualkan rumahnya itu kita listing, saya catat di buku dulu. Kan dulu HP-nya belum Android ya, jadi kita catat di buku, tulis. Ditulis. Oke. Masih zaman BlackBerry mungkin ya, atau Nokia. Waktu itu pas saya pertama kali masuk tuh bahkan BlackBerry belum ada. BlackBerry belum ada. Masih HP jadul. HP kayak Nokia gitu ya, Nokia, Sony Ericsson mungkin. Betul. BlackBerry itu masuknya kalau nggak salah itu 2012. 2012. Oh, jadi waktu kapan tuh listing, dicatetin, dipasangin banner. Oh. Terus kita, waktu itu iklan kan di portal. Oh, di portal. Rumah 123. Pertama saya langganan rumah 123. Oke. Tapi kalau main secondary itu kan kadang-kadang kalau kita mau pasang banner itu kan kadang-kadang ada vendornya yang ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Waktu kapan itu tuh kalau masang banner gimana? Banyak yang setuju nggak? Waktu itu nggak ada masalah sih mereka. Nggak ada masalah ya. Cuma memang ada, nggak semua ya, 1-2 itu memang ada yang nggak mau. Oh, oke. Tapi pernah nggak nemuin kayak gini, kalau di secondary itu kan kadang-kadang kita misalkan mau listing nih, dia kan di situ udah ada nomor, kita tanya ini benar nggak pemilik, dia jawabnya pemilik, tapi tiba-tiba dia itu ternyata broker tradisional. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Oh, belum pernah. Belum pernah ya? Iya. Belum pernah ya? Oh, oke. Nah, cuman ini gini, kalau tahun 2010-an ya, under 2015-an lah, kira-kira persaingan antar agent properti ini sebanyak sekarang nggak kira-kira? Oh, belum sebanyak sekarang ya? Belum seketat sekarang. Belum seketat sekarang ya? Kalau dulu tuh masih agak sedikit normal lah ya. Oh, oke. Persaingan ada, cuma nggak seketat sekarang. Nggak seketat sekarang. Oke. Terus untuk masalah, kan kadang-kadang pembelian gitu nggak hanya cash. Ya. Kadang-kadang KPR. Kalau KPR menurut sampean nih, proses sekarang sama proses yang dulu itu lebih ribet mana kira-kira? Kalau menurut saya sama aja sih. Sama aja ya. Sama-sama ribetnya juga ya. Jadi kalau memang nggak ada toleransi ya, kalau kliennya memang kelihatan kurang mampu ya udah di reject gitu ya. Di reject. Tapi kalau menurut sampean, main secondary dengan main primary ini lebih susah mana? Kalau menurut saya ya lebih susah di secondary. Oh, lebih karena susah secondary itu lebih banyak ininya ya, permasalahan-permasalahannya. Misalnya rumah warisan. Iya benar. Setuju. Tanahnya mau dijual tapi saudaranya nggak setuju. Iya. Terus kalau untuk pasar sendiri, mengenai pasar kira-kira lebih minat yang mana? Maksudnya secondary atau primary? Kalau pasar itu kalau dulu ya lebih banyak primary sebenarnya. Lebih banyak primary. Primary yang harga murah-murah itu lebih. Yang murah-murah itu lebih kencang kayak gitu. Oh, oke. Nah ini saya rokok bentar dulu ya. Tapi kalau yang dulu yang saya alami dulu itu secondary yang mahal-mahal pun ada pembelinya loh, Mas. Ada pembeli. Sampean secondary termahal yang pernah dijual berapa? Dulu itu sekitar yang paling mahal 11 miliar. 11 miliar. Ya. Itu dapat itu vendor listing, vendor buyer. Betul. Vendor buyer. Cara dapat bayarnya itu gimana? Waktu itu lewat portal, Mas. Iklan rumah 123. Jadi waktu kapan itu vendor listing ya, benar ya? Vendor buyer. Nah, itu dapat bayarnya itu gimana dengan bayar 11M itu? Kan rumahnya saya iklankan di portal rumah 123. Rumah 123. Nah, itu
ada orang yang nelpon, bilang nanya-nanya rumahnya gimana, luasnya berapa gitu, seperti itu lah, kayak orang nanya biasa ya. Benar. Terus dia tuh berapa harinya ngajak survei. Ngajak survei. Kelihatannya sih ini 80% itu. 80%. Terus ya udah, saya pulang dulu, saya bilang anak saya ya, mau nggak sama rumahnya. Oh gitu. Ternyata anaknya oke-oke aja. Anaknya oke-oke aja. Tawar-menawar. Dealnya itu 10,5 M. 10,5 M. Ya. Itu dia surveinya berapa kali? 1 kali. 1 kali aja langsung mutusin. Iya, betul. Luar biasa. Komisinya ini banyak teman-teman. Bagi kalian yang penasaran, ya join agent properti kayak gitu. Tapi gini, kalau di dunia properti, menurut sampean, kan kadang-kadang kita tuh sering nemukan rata-rata pembeli properti kan pasti rata-rata mereka banyak uang. Ada nggak sih maksudnya itu klien-klien yang sombong? Pernah nggak ketemu yang klien? Kalau yang klien sombong, saya pernah ngalami 1 kali aja tuh. 1 kali aja. Tapi terjadi transaksi nggak waktu kapan? Terjadi transaksi. Waktu itu di apartemen Waterplace The Resident. Oh, Waterplace. Itu harganya 2,5 miliar. 2,5 miliar. Ya. Oke. Waktu itu ya kliennya agak sombong sih. Orang istrinya orang Indo. Oh, istrinya orang Indonesia kayak gitu. Dia tuh sombongnya ya gimana ya? Ya ini aja lah, suka apa dimarah-marahi gitu. Oh gitu ya. Gitu. Tapi ya beli sih. Tapi ya beli sampai akad. Belinya cash kok. Belinya cash juga ya. Tapi kalau balik lagi ke klien 11M itu dia gimana? Maksudnya karakteristiknya? Ya mungkin kan dia yang 11M tuh malah orangnya baik, Mas. Orangnya nggak sombong sama aku. Ya. Kayak nggak terlalu dia merasa punya uang, jadi sama kita tuh kayak merasa menjauh gitu, enggak ya? Enggak. Justru ya, lebih dekat. Lebih dekat. Oh, oke. Nah, waktu Pak Fran ini di properti, pernah nggak sih kadang-kadang kan di lika-liku properti ini kita memang kadang-kadang follow up banyak user, banyak klien, calon user ya. Itu kan nggak mesti semuanya deal. Pernah nggak ada kejadian tuh udah survei berkali-kali, bahkan udah survei, udah tanya-tanya, Pak Fran pun udah jelasin dengan lengkap, tapi endingnya itu nggak jadi ngambil di Pak Fran, tapi ngambil di orang lain. Pernah nggak ada kejadian? Oh iya, pernah, Mas. Pernah. Pernah. Terus gimana itu, Pak Fran hadapinya itu kayak gimana? Saya sih menyikapinya ya sudah lah, anggap aja bukan rezeki. Oh gitu ya. Kita cari yang lain aja. Iya. Ada ribet. Iya, daripada ribet. Ya kalau kita ngurusi gitu, ini kita stres sendiri. Benar. Dan itu pun sebenarnya si kliennya itu nggak salah, cuma etikanya aja yang kurang masuk ya. Kalau menurut Pak Fran gimana kalau kayak gitu? Kalau menurut saya ya etikanya aja nggak masuk ya. Dia kan kita kan sudah meluangkan waktu, benar ya Pak Fran ya, udah meluangkan waktu untuk survei kayak gitu. Tapi pernah nggak closing itu tuh rasanya gampang banget tanpa survei ya, kecuali yang di apartemen itu ya, tanpa survei ya tiba-tiba langsung closing gitu. Maksudnya tanpa survei, hanya pernah ngobrol-ngobrol ya lewat chat, Pak Fran ngirim spesifikasinya. Oh iya, pernah ya? Pernah, itu 1 kali aja. 1 kali aja. Dia tanpa survei ya? Tanpa survei. Itu dapat kliennya dari mana? Dari iklan Facebook. Dari iklan Facebook. Ya. Dari iklan Facebook ya. Tapi rata-rata kebanyakan orang kalau beli rumah memang harus survei sih. Harus survei, iya benar. Kejadian seperti itu jarang sekali. Kejadian seperti itu jarang ya, karena kan paling 1 dibanding 100 lah. Lah iya. Benar. benar. Tapi kalau Pak Fran lihat sekarang ini kan untuk pasar ini kan banyak klien itu yang sekarang kan pinjol tuh banyak. Iya. Pinjol tuh banyak. Kadang-kadang kita ketemu klien tuh sebenarnya gajinya bagus, tapi tiba-tiba itu ya karena ada kendala, pernah pinjol, akhirnya call 5. Nah kalau pasar sekarang itu sama pasar 2010, jumlah call 5-nya tuh banyakan mana kira-kira? Banyakan sekarang. Banyakan sekarang ya.
Kalau dulu jarang ada call 5 karena pinjol tuh ada. Jarang ya. Kartu kredit. Kartu kredit ya. Kartu kredit pun tetap jarang. Kartu kredit pun jarang zaman dulu. Kartu kredit pun jarang. Kayak gitu ya. Jadi mungkin bisa dibilang kalau dulu itu prospek klien tuh agak sedikit lebih gampang. Betul, lebih gampang dulu dibanding sekarang. Lebih gampang dulu dibanding sekarang. Nah, selama Pak Fran di properti ini dari 2010, itu sambil ada kerjaan lain atau memang fokus di dunia properti? Fokus di dunia properti. Fokus di dunia properti. Padahal full time. Full time. Padahal kan di dunia properti ini kalau belum ada jabatan khusus itu kan nggak ada gaji, benar ya? Nah, berarti selama ini Pak Fran bisa ya ngatasin itu ya dengan bisa ya. Berarti setiap bulan closing terus ini. Harus closing. Harus closing ya, harus closing. Tapi selama ini setiap bulan closing terus ya? Belum tentu. Belum tentu, tapi kita berupaya. Berupaya, benar. Dan kalau sudah terima komisi jangan diambur-amburkan. Iya, benar. Disimpan. Buat jaga-jaga buat masa paceklik. Oh iya, benar. Soalnya properti pun juga ada masa pacekliknya. Ya, soalnya begitu. Jadi bijak menggunakan uang dari hasil komisi. Oh iya, benar. Kalau menurut Pak Fran sendiri, untuk komposisi kita bijaknya dalam persen ya, komposisinya tuh menurut Pak Fran yang bagus tuh gimana? Misalkan kita dapat dari 100% nih, berapa dialokasikan ke tabungan, berapa dialokasikan mungkin ke iklan, berapa dialokasikan ke mungkin operasional, menurut Pak Fran gimana? Misalkan ya dapat 50 juta ya. 50 juta, oke. 10 juta diambil buat hidup ya. Oke, 20%-nya berarti. 10 juta lah ya. Oke. Buat iklan 5 juta, yang 35 ditabung. Oh, oke, 35 ditabung. Itu mungkin untuk biar kita jaga-jaga pas masa paceklik ya, mungkin ya, kayak gitu. Buat paceklik. Tapi pernah nggak di properti ini kan ya kembali lagi semuanya kan nggak kita juga ya karena ada masa paceklik itu, pernah nggak ada di masa yang waduh ini nih udah properti susah, habis itu juga pendapatan dari properti juga nggak ada, pernah nggak ada masa-masa di kayak gitu? Pernah Mas, dulu itu zaman tahun 2012-an ya, 2011 satu tahun. 1 tahun setelah gabung. Waktu itu saya dari apartemen tuh kan dapat uang banyak ya. Nah itu saya mulai silau Mas. Jadi saya belikan mobil. Oh belikan mobil, oke. Tapi nyicil. Oh iya. Karena waktu itu kan pengalaman hidupnya belum banyak ya. Jadi saya tuh ambil mobil yang bagus. Mobil yang bagus, mahal, yang mahal, sedan. Cicilannya waktu itu awal-awal mampu. Oke. 1 tahun mampu. Mulai tahun kedua saya paceklik Mas. Oh iya. Hampir 8 bulan nggak closing. Hampir 8 bulan. 8 bulan pas. 8 bulan. 8 bulan pas. Ya, jadi uang tabungan tuh habis buat bayar mobil dan buat makan. Jadi setelah itu tabungan habis, buat nyicil mobil nggak ada lagi, akhirnya di take over mobilnya. Nah itu pelajaran yang paling berharga itu. Pelajaran yang paling berharga ya. Take over rugi sampai 60 jutaan saya. Rugi sampai 60 ya, juta. Cuma balik uangnya itu sekitar 14 juta. 14 juta. Ya. Tapi kalau boleh tahu kenapa ya? Kok bisa tiba-tiba dalam 8 bulan itu tidak terjadi closing? Kira-kira ada mungkin properti lagi turun atau gimana? Enggak juga. Teman-teman yang lain closing. Tetap closing ya? Oh ya mungkin berarti karena ada yang salah dari diri saya. Iya, mungkin karena lagi apa saja. Jadi kalau di properti ini kan ya kembali lagi nggak mesti itu ya. Tapi sekarang sudah stabil, mobilnya juga udah baru, mobilnya juga udah baru. Tapi setelah itu akhirnya closing mana itu? Setelah 8 bulan nggak closing. Waduh sudah lupa saya. Udah lupa ya. Tapi akhirnya udah bisa nutupin ya. Sekitar 14 tahun lalu. 14 tahun lalu. Tapi ya waktu itu yang ingat setelah 8 bulan itu ada closingan. Ada closingan lagi ya. Setelah mobil saya jual itu. Oh, oke. Nah, paling mengenakkan di properti selama ini Pak Fran, itu tuh di tahun berapa? Yang merasanya, ini properti ini paling enak. Apa jangan 2011? Oh 2010? Enggak. Paling enak tuh antara 2012 sampai 2013. 2012 sampai 2013. Itu saya udah mulai banyak closing secondary di antara tahun itu.
mulai recovery ya. Iya, antara 2012 sampai 2014. 2012 sampai 2014 itu banyak ya, yang mahal-mahal. Yang mahal-mahal terjadi transaksi di situ. Jangan-jangan yang 11M itu di tahun itu. Iya, betul. Oh, di tahun itu. Iya. Oh. Itu zaman waktu itu properti lagi booming banget. Properti lagi booming. Tapi karena sudah ada pengalaman apa namanya yang dulu salah langkah itu, yang beli mobil yang sungguh bagus sekalian, ya akhirnya setelah 2012 itu mulai berbenah ya, mulai perhitungan. Ya, dan itu antara 2012 sampai 2014 saya closing yang mahal-mahal itu hanya naik motor loh Mas. Hanya naik motor. Naik motor terus jaketan, penampilan kecil lah, tapi bisa closing. Bisa closing ya. Wah, berarti itu tuh luar biasa. Soalnya kan image-nya orang-orang kalau kita ketemu dengan yang uangnya MM-an itu kan minimal penampilan udah juga. Mobil, tapi ternyata enggak ya. Enggak pengaruh Mas. Enggak pengaruh ya. Kita meskipun motor, kita ngejualin rumah yang ber-MM-an pun juga bisa ya. Bisa. Oh, jadi mungkin persepsi itu yang harus dihilangin ya. Betul. Persepsi itu yang harus dihilangin. Yang penting kita harus pertama itu harus menguasai produknya. Rumah yang dijual itu kita harus hafal. Harus hafal dulu ya. Oke. Harus hafal, kita menjelaskan ke orang yang mau beli itu benar gitu, jangan sampai salah gitu. Oke. Jadi penampilan itu nomor 2. Penampilan nomor 2 ya. Yang penting ya kelihatannya benar. Soalnya kan mereka beli itu beli barang, bukan beli marketingnya ya. Betul. Penampilannya mau gimana pun ya tetap nggak ini. Kayak gitu. Nah, ini aku mau nanya, Pak Fran, ini kan aku pernah dengar pernah salah beli rumah. Betul. Itu tuh gimana itu ceritanya kok bisa sampai? Itu kejadiannya sekitar tahun 2019. 2019. Ya, waktu itu kan saya 1 tahun baru nikah sama istri. Kami nikahnya 2018 ya. 2019 mulai cari rumah. Nah, waktu itu kita kan butuh cepat rumahan. Karena keliling-keliling sesuai budget kita, dapatnya di daerah Menganti sini. Di daerah Menganti. Akhirnya kita cocoknya di Golden City. Waktu itu kita lihatnya jam 6 pagi. Jam 6 pagi? Iya, jam 6 pagi keliling, langsung naik mobil. Itu jam 6 pagi janjian sama marketingnya. Janjian sama marketing jam 6 pagi, ketemu, dijelasin. Waktu itu marketingnya itu bilang rumah ini jadi 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. Tapi memang waktu kapan tuh sudah pondasi dan tembok? Sudah pondasi, sudah tembok, tapi belum naik atap. Oh, belum naik atap. Ya. Jadi ya jelas saja Pak Fran percaya. Saya percaya sama marketingnya. Waktu itu kan janjinya 4 bulan. Terus saya bilang sama marketingnya, Pak, ini kalau saya bayar 3 kali gimana? Jadi saya UTJ dulu sekarang 5 juta. Nanti minggu depan saya kasih 100 juta. Terus selanjutnya saya cicil 100 sama 100. Harganya berapa? 100, 300. 294. Oh, 294. Ya. Jadi saya janji sama dia 3 kali. Nah, setelah saya pagi itu langsung saya kasih UTC, diajak ke kantor. Langsung dibikinkan kwitansi SPR. Cuman pada saat itu mereka nggak menunjukkan sertifikat ya? Nah, salahnya saya juga waktu itu nggak nanya. Dan waktu itu saya terlalu terburu-buru, saya nggak cari info di mana-mana. Dan setelah saya ngasih 100 juta, saya kan sering pantau. Pantau rumahnya. Kok nggak ada pergerakan, Terus setiap minggu saya pantau, nggak ada pergerakan. Saya tanyalah marketingnya. Jawabannya banyak alasan. Alasannya kontraktornya belum siap. Terus banyak lah Mas, alasan ini tuh. Akhirnya waktu itu meledak. Masuk sampai medsos waduh, nggak dibangun. Ya, banyak yang komplain. Banyak yang protes, banyak yang ini isunya macam-macam di medsos. Akhirnya tipu ini saya mikir. Dan ternyata sampai sekarang nggak ada juntrungan. Tapi ini sempat pernah masuk pengadilan nggak ini? Sempat. Waktu itu kan ada yang satu kelompok orang itu yang beli di sana itu melaporkan ke pengadilan, kepolisian. Di Polda. Nah, akhirnya yang ownernya itu dipanggil, ditetapkan jadi tersangka, masuk penjara. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Tapi mungkin
sekarang udah lepas atau belum ya? Nah, infonya itu katanya sudah lepas kan? Sudah lepas ya? Cuma di penjara 1,5 tahun gitu. 1,5 tahun sudah lepas. Tapi yang masalah uang ke user ini belum beres sampai sekarang. Belum beres. Iya. Uang yang masuk itu berapa Pak Fran? 105. Iya, saya sekarang 105. Ada yang pernah kembali sepeser pun atau gimana? Belum ada. Sepeser pun belum kembali. Bulat. Bulat. Ya. Tapi sampai sekarang Pak Fran tetap maksudnya nge-follow up nggak? Kalau sekarang ini udah nggak pernah Udah follow. enggak. Cuma saya masih punya di grupnya, masih Ada di grupnya. Nah, Oh. cuma saya udah males. Udah males ya. Tapi uang 105 itu ya tahun 2018 yuk. 2019 yuk gede loh. Sebelum Gede COVID. sebelum COVID. Habis itu sekarang pun juga masih besar. Iya. Masih besar. Cuma ya saya cuma mantau aja dari grup itu, lihat perkembangan. Ya kalau ada yang bergerak ya saya ikut-ikut aja gitu. Oh, itu kira-kira total. Nah, rencananya itu unit yang dibangun tuh dulu ada berapa unit kira-kira di perumahan itu? Kalau nggak salah ya sekitar 200-an. 200-an. 200 unit. 200-an itu tahap pertama, masih ada tahap selanjutnya atau? Nah, kalau kita waktu itu kan ditunjukin set plan-nya itu besar, Mas. Besar, oke. Tapi yang dibangun tuh baru yang depan itu, tahap yang satu depan, itu. tahap satu yang 200-an unit. 200. Dan korbannya itu kira-kira di sana sampai berapa orang kira-kira? Kalau nggak salah waktu itu ada yang ngomong sekitar 900 orang. 900 orang. Oh, dari gabungan semua tahap. Iya, tapi kan mereka tuh yang kan set plan-nya besar. Yang tahap berikutnya tuh dipasarkan sama mereka. Tetap dipasarkan padahal tahap sebelumnya belum beres. Jadi kayak semacam penipuan lah. Jadi tanah ini belum jadi milik developer tapi udah dijual. Udah dijual. Nah, sudah digambar set plan-nya. Udah digambar set plan-nya. Sekarang pun aku sempat terakhir lihat di sana tuh mangkrak. Ya, yang saya beli itu yang ada bangunan-bangunan yang udah jadi itu. Oh, yang deretan depan. Iya. Soalnya kalau lurus lagi itu ada lingkaran itu ya, bundaran. Bundaran. Tapi sampean sebelumnya bundaran. Ya, sebelum bundaran, saya sebelah ini bundaran, saya sebelah sininya kalau nggak salah. Oh. Punya saya udah setengah jadi. Udah setengah jadi. Yang seberang ini udah jadi semua. Oh. Cuma itu pun rumahnya sudah jadi, mereka nggak bisa serah terima kunci. Karena ditahan sama kontraktornya kuncinya, Mas. Karena dari developer ini kewajibannya ke kontraktor belum selesai. Gitu. Belum selesai pembayarannya itu ya. Jadi kuncinya nggak dipegang. Nggak dipegang sama ini. Ya, dipegang sama kontraktor. Jadi nggak bisa serah terima. Nggak bisa serah terima ya sampai sekarang. Tapi aku sempat lihat ada beberapa yang ditinggali loh itu loh. Ada. Atau mungkin dia pembelian cash mungkin ya. Yang ditinggali itu kalau nggak salah pembelian cash ya. Pembelian cash. Cuma airnya nggak ada loh masalah. Oh iya, airnya nggak ada. Air nggak ada, listrik ada. Listrik ada tapi airnya nggak ada. Nggak ada, PDAM nggak masuk. Nah terus kira-kira solusinya gimana itu? Kalau nggak salah waktu itu saya pernah masuk ke sana tanya-tanya sama orang itu, katanya airnya beli mereka. Airnya beli? Iya beli. Oh. Beli di truk-truk yang jual air itu. Di truk-truk. Ya. Terus itu pun aku kan kebetulan pernah masuk, tapi udah lama 1 tahun yang lalu. Itu pun rasanya udah kayak hutan. Iya betul. Udah kayak hutan, bener ya? Iya benar. Kayak hutan. Nah, Pak Fran sempat kepikiran gini nggak? Maksudnya, wah udah setengah jadi, habis itu ya udahlah. Apa namanya? Sampean bangun sendiri di tempatnya, sempat ada kepikiran gitu? Nggak ada kepikiran gitu. Nggak ada kepikiran kayak gitu. Gitu ya. Tapi sekarang kan udah ambil rumah lagi. Udah ambil rumah lagi dan lagi pula kan lingkungannya nggak layak ditempati. Oh iya. Kan udah kayak hutan gitu. Udah kayak hutan. Pasti kan banyak kayak ular atau iya, kayak ular masuk malah bahaya. Jalan aksesnya pun kalau untuk mobil masuk pun susah ya, benar ya Pak Fran ya. Susah. Tapi waktu kapan tuh sempat stres nggak Pak Fran dengan nominal uang sekian gitu? Iya, sempat stres. Tapi lama-lama saya mikirnya secara dewasa aja. Ya sudah, anggap ini kalau masih rezeki saya kembali. Mas saya mikirnya waktu itu saya kan sering sharing juga sama anggota-anggota yang ketipu. Bahkan ada yang lebih banyak dari saya. Ada yang lebih banyak. Ada yang beli 2 unit, belinya cash. 2 unit cash semuanya. Jadi 600 juta anggapannya. 600 juta. Ya, saya pikirnya mereka aja nyantai. Saya cuma ada waktu itu dapat masukan dari dia, udah nggak usah dipikirin Mas, kerja terus aja, cari lagi. Sudah, akhirnya saya ikut saran dia, sampai sekarang nggak pernah stres lagi. Nggak pernah stres lagi, malah bisa lebih tenang ya, lebih santai. Ini, nah
waktu kapan itu untuk pembelian rumah uang yang masuk 105 itu tuh uang seluruh tabungan atau memang ada uang sisa kalau boleh tahu uang nih? Sisa. Masih ada uang sisa masih ya? Ada buat hidup lah. Ya untungnya aja ya, untungnya aja. Tapi bilangin stres tuh berapa lama waktu kapan tuh kira-kira? Gak lama lah Mas, cuma 6 bulanan lah. 6 bulan tuh ya cepet loh. 6 bulan cepet. Kadang tuh ada yang ya rata-rata yang aku pernah tahu tuh 1 tahun baru bisa mulai legowo. Iya. Kalau saya sekitar 6 bulanan lah ya. Sekitar 6 bisa bulan. Lepas dari pikiran seperti itu. Pikiran seperti itu ya. Oke, 6 bulanan. Nah, marketing yang waktu kapan itu membantu Pak Fran itu setelah Pak Fran tahu kalau ini apa namanya pasti mangkrak. Ya. Hubungannya sama marketing itu gimana? Waktu itu sih saya ini terus, saya teror terus, saya teleponin terus, saya datengin rumahnya. Ya saya teror terus, saya kejar terus. Akhirnya lama-lama capek sendiri. Lama-lama capek sendiri cuma ya. Janji-janji aja. Janji-janji aja ya. Akhirnya ya udahlah. Ya mungkin ya developernya itu yang ini ya, yang memang ya dari awal mungkin dia sudah main nakal gitu ya. Tapi kalau anggap aja 900 orang yang ketipu di situ, pembelian kan nggak mesti semuanya cash. Ya, KPR. Anggap UTC-nya 5 juta. 5 juta. Ada DP nggak waktu kapan itu? Waktu itu ada. Ada DP. Berapa persen? 10%. 10% berarti anggap aja 20 juta yang masuk ke situ. Iya. Saya lihat dari anunya orang-orang itu beda-beda kok, ada yang uangnya masuk 20, 30, 40, 50, ada yang 80 juta gitu. Saya ada daftarnya di HP itu. Ada daftarnya. Ya, daftar orang yang ketipu ada. Itu puluhan M masuk itu. Ya mungkin sekitar 50 M-an ya. 50 M-an. 50 M, habis itu misalkan dia hasil nipu gitu, dia pindah ke luar negeri aman, masih bisa hidup ya Pak Fran ya? Bisa. Atau misalkan dia nanti bikin PT baru, ya, nama orang lain lagi, bisa ya? Waktu itu ownernya kalau nggak salah itu beli rumah di Citraland, di Citraland Green Lake. Pas sebelum booming ya. Sebelum booming maksudnya sebelum ada masalah itu beli rumah di Citraland. Oke. Citraland Green Lake. Citraland Green Lake. Tapi mungkin uang dari ini ya nasabah. Uang dari nasabah itu mungkin dia karena terima uang banyak jadi dia nggak kuat ya. Uangnya dipakai buat beli ini dulu. Dipakai untuk buat beli pribadi. Nah, akhirnya buat bangun kurang mungkin gitu ya. Mungkin bisa itu atau mungkin pembebasan lahannya itu yang nggak bisa itu ya. Dia mungkin nggak bayar ke situ. Mungkin harusnya uangnya buat pembebasan lahan dipakai buat pribadi kan. Itu malah repot kayak gitu. Mungkin gitu ya. Jadi akhirnya nggak terbangun rumah. Nah, reaksi dari keluarga mulai dari keluarga inti, habis itu kayak keluarga kakak adik, mungkin orang tua setelah tahu keadaan wah ternyata ditipu, itu gimana reaksi mereka? Waktu itu ya dimarahin. Oh iya, dimarahin. Kamu kok sudah lama di properti tapi kok nggak ngerti, kok bisa sampai ketipu juga. Ya saya diam aja. Iya. Soalnya kan penipu tuh pasti pinter-pinter. Iya, betul. Nggak mungkin inilah kayak gitu. Dia pasti udah mempelajari juga itu. Kalau mungkin penipu tuh nyasarnya ke orang-orang menengah bawah. Menengah bawah ya. Karena mungkin menengah bawah bagi mereka lebih gampang. Oh iya. Terpincut gitu ya. Promo murah, rumah murah, cicilan murah. Mereka lebih gampang kena. Kayaknya gitu. Benar. Rata-rata pasarnya mereka itu memang yang menengah bawah, karena mereka nggak ada power. Kalau misalkan yang menengah atas, mereka ada power, bisa nekan, punya backingan, bisa bayar polisi. Buat benar, bisa nekan, benar. Bahkan itu ada yang orang yang jualan di pasar itu Mas Uki kena tipu, kasihan banget. Iya, benar. Mereka sudah uangnya pas-pasan, terus ketipu lagi. Terus mereka tuh makannya sampai diirit-iritin buat cuci rumah. Waduh lah, sampai sekarang nggak ada rumah. Iya, kasihan. Kadang-kadang
Kalau Pak Fran aku lihat masih mending, soalnya tadi kan masih ada uang cadangan ya. Betul. Kalau saya masih bersyukur, masih bisa punya uang buat bangkit lagi. Uang bangkit lagi. Bayangin aja kalau orang-orang yang misalkan di luar sana tuh udah uang satu-satunya, uang yang ya udahlah ini untuk rumah, untuk tempat tinggal keluarga. Waduh, itu nggak bayangin. Iya, kasihan, sangat kasihan. Nggak bayangin. Nggak bayangin. Iya, betul. Sampai mereka tuh harus kontrak lagi, ngumpulin lagi uang, ngumpulin dari nol lagi, kan kasihan. Ngumpulin, soalnya cari uang kayak gitu, itu juga nggak gampang loh. Nggak gampang. Nggak gampang. Iya. Kerjaan aja juga susah sekarang. Susah, betul. Susah. Apalagi orang yang kerjanya misalnya harian ya. Iya, benar. Mereka ngumpulin uangnya dikit-dikit. Benar, dikit-dikit. Nah, kira-kira nih Pak Fran, tips dari Pak Fran supaya maksudnya ini nih orang-orang pengen cari rumah itu biar nggak ketipu tuh, kira-kira ada tips? Kalau tips saya ya carilah developer yang sudah punya nama. Sudah punya nama ya. Pernah bangun proyek di mana, minimal 1 atau 2. Oke. Minimal 2 lah. Minimal 2 proyek yang sudah dibangun. Proyek yang sudah dibangun. Iya, benar. Nah, terus kita harus berani tanya ke marketingnya, bisa nggak nunjukin sertifikat induknya, sertifikat bener induknya, ini developer. Iya, nah, benar. Kita harus berani nanya. Gitu terus kita browsing lah di Google, kita cek track recordnya. Cari di ulasannya itu ya. Betul, ulasannya gimana sih developernya ini, apa ruwet atau enggak, kan ada di ulasannya. Oke. Jadi ada 3 ya. Yang pertama kan lihat proyeknya dia sudah bangun minimal 2, yang kedua sertifikat induk, yang ketiga di ulasan itu. Itu baru. Kalau bisa sih lebih aman kalau lewat KPR ya. Lewat KPR. Iya. Nah, waktu kapan tuh ada yang KPR enggak? Waktu itu belum ada. Jadi masih kayak nyicil DP gitu. Nyicil DP. Iya, oh iya, soalnya kalau misalkan dengan melalui KPR, berarti kan bank ini kan sudah ini ya, tahu legalitasnya. Benar, sudah di legalitas, benar, sudah lihat tahu legalitasnya. Soalnya kan meskipun sebenarnya pembelian KPR uang mungkin baru masuk 5 atau 10%, tapi kalau begitu KPR, pihak bank kan langsung transfer full ya ke developer ya, kayak gitu ya. Iya, transfer full. Oke. Jadi ya yang tips terakhir tuh pastikan kalau dia tuh sudah kerjasama sama bank dan sudah bisa KPR kayak gitu. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke properti nih, lika-liku di dunia properti. Pak Fran, selama di dunia properti ini pernah nggak ketemu orang itu yang marketing yang sikut-sikutan? Tak rasa banyak ya. Itu apa ya, menghalalkan segala cara. Oh iya. Banyak. Kalau boleh tahu gimana nih ceritanya? Ya contohnya ya ngasih gimmick-gimmick. Oh iya. Ngasih gimmick enggak kayaknya ya? Apa? Kalau ngasih gimmick nggak termasuk ya? Itu kan terserah marketing ya. Mungkin gini aja lah ya. Gimmick sebenarnya termasuk lah. Dia kan ya kadang-kadang ya gimmick ya kan ada beberapa developer yang melarang juga sebenarnya. Oh iya. Iya. Soalnya kalau gimmick, dia kalau ada posisi yang lumayan bagus, dia bisa jor-joran gimmick. Iya, betul. Misalkan contohnya leadnya aja, bisa jor-joran gimmick. Atau misalkan ternyata ada apa namanya, ya kayak agent yang satu, waduh dia ini karena kebutuhannya banyak banget, jadi dia nggak bisa ngasih gimmick, ketemu agent yang ngasih gimmick ya, pasti kalah juga. Gimmick. Terus selain itu kira-kira? Selain itu gini ya, misalnya kita di pameran. Ya, terus misalnya ada orang klien datang nyari kita, kitanya nggak ada, ya sudah diambil sama yang itu. Tapi caranya itu mungkin gini ya, udah sama saya aja, sama aja. Iya, itu yang paling sering. Udah sama aja. Iya, benar. Kadang tuh kliennya, oh enggak, saya udah janjian sama ini. Ini aja, sama saya aja, gini-gini. Gitu. Tapi pernah nggak Pak Fran ini tengkar sesama agent? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya, aman ya, nggak pernah yang ini ya. Lah ya, tapi kadang-kadang tuh ya di lapangan itu, waduh, aku kebetulan sering nemuin agent itu tuh kadang-kadang mereka tuh seperti nggak tahu malu, nyerobot ya, mungkin karena kebutuhan ya. Kebutuhan, aduh kayak gitu tuh.
Tapi kalau menurut Pak Fran gimana kalau persaingan di agent-agent kayak gitu? Ya persaingannya sih ini ya ketat banget di agent. Agak sedikit ketat ya, salah satunya gimmick-gimmick gitu ya. Soalnya ini di properti ini uangnya besar ya. Iya, uangnya besar. Uangnya besar. Terus uangnya ya, besar. Persaingannya ketat juga ya. Main strategi juga. Main strategi juga ya. Nah, kalau menurut Pak Fran sekarang ini 2024 ini kalau cari pembeli, enaknya itu lebih banyak itu dari iklan, dari referensi, atau dari jaga-jaga proyek kayak gini? Kalau saya sih, menurut saya paling enak lewat iklan dan referensi. Paling enak lewat iklan dan referensi. Nah, itu alasannya gimana ini kira-kira? Karena kalau pertama lewat iklan, kita bisa dapat leads yang banyak. Oke. Nah, itu peluang kita closing lebih dari satu itu lebih besar. Lebih besar ya. Timbang jaga lokasi gini ya. Jaga lokasi itu wasting time banyak kan. Wasting time ya. Ya benar aja buang-buang waktu. Buang waktu. Terus misalnya kita jaga kan belum tentu hari itu ada orang datang. Gitu. Iya, benar. Belum tentu ada orang itu datang. Sedangkan kita di lapangan tuh pasti kan sudah keluar uang makan, bensin. Iya, benar. Terus benar. Jajan, kopi, ngeteh, rokok, benar. Jadi lebih efektif kalau kita iklan. Lebih efektif kalau lewat iklan kita bisa dari rumah loh, Mas. Oh, ya benar. Dari rumah aja kita bisa dapat respon, dapat klien dari rumah, sambil nonton TV, sambil tidur-tiduran, ambil baring, lain bisa dapat klien. Lebih efektif. Lebih efektif. Menurut Pak Fran sendiri, iklan yang paling efektif itu di mana ya kira-kira? Kalau menurut saya yang sekarang ini ya efektif ini dari Facebook, Instagram. Facebook dan Instagram. Ya, powerful banget. Kalau TikTok saya belum pernah coba. Belum pernah coba. Iya. Tapi kayaknya kalau dengar ceritanya teman-teman itu bagus juga, Mas. Bagus juga ya, TikTok itu bagus. Banyak yang closing dari TikTok. Banyak yang closing juga dari TikTok. Cuman memang menurut Pak Fran sendiri enak di Facebook sama Instagram. Kalau bagi saya Facebook, Instagram, karena saya belum gitu mahir TikTok. Oh gitu. Oke. Gak tahu ya kalau yang lain-lain mungkin. Ya mungkin setiap orang kan ada beda-beda caranya. Saya selama ini cuma Facebook, Instagram. Facebook, Instagram ya. Tapi kalau di Facebook itu tuh aku sering denger itu tuh banyak cocoknya itu kalau rumah under 500 atau 500 itu gimana Pak Fran? Misalkan bener nggak kayak gitu? Enggak juga, Mas. Enggak juga ya. Saya pernah ngiklankan harga 2 miliar dapat respon juga. Dapat respon juga dari Facebook. Dari Facebook. Oh, jadi itu hanya sekedar mitos saja ya. Hanya ini aja sih sugesti. Sugesti aja ya. Sugesti aja. Sugesti aja. Nah, kalau sekarang ini kalau boleh tahu nih. Ya. Iklan itu tuh biasanya tuh berapa sih kira-kira budgetnya? Kalau saya sih ya mulai mungkin 50.000 per harinya ya itu juga lumayan ya untuk masuk 1 itu 2 itu juga benar. Soalnya kalau begitu kita closing rumah primary itu juga uangnya juga besar banget ya, betul. besar banget besar. Dan untuk sebenarnya juga meskipun kita bilang properti ini uangnya banyak, tapi juga untuk closing ini juga nggak gampang, benar ya Pak Fran? Betul, sulit ya. Sulit ya. Oh ya, ini ngomong-ngomong kan sekarang sudah jabatannya prinsipal ya, betul. Dulu dari agent ya. Dari agent. Kira-kira perbedaannya apa? Dari agent dulu biasa sama sekarang prinsipal ini perbedaannya apa ini? Maksudnya yang dirasakan? Kalau perbedaannya sih banyak ya. Banyak ya. Kalau dari prinsipal itu kan kita dipercaya sama owner ya. Oke. Jadi ada apa-apa selalu nanya kita, minta saran apa dari kita. Terus misalkan owner ada meeting apa dia nggak bisa datang, kita yang suruh mewakili. Ketemunya sama prinsipal. Oke. Cuman kalau udah jabatannya prinsipal ini lebih fokus ke mengelola tim ya, mengedukasi tim. Fokus ke ngajak orang join. Oh, ngajak orang join dan sekalian mengedukasi ya. Iya, supaya jualan itu ya. Kira-kira tantangannya lebih berat atau gimana? Lebih berat jualan pribadi atau ini sebagai prinsipal dengan mengelola tim? Sebagai prinsipal lebih berat. Mengelola. Oh, itu lebih berat ya. Di lapangan ini kalau kita punya anak buah, mereka kalau ada permasalahan selalu minta saran dari kita. Iya, benar. Jadi kita itu harus
harus istilahnya siap. Harus siap gitu harus ya. Siap, harus dengan pengetahuan kita banyak. Iya, benar. Yaitu kita harus banyak belajar. Banyak belajar. Banyak ya. baca-baca, banyak Google apa. Google, ya. Pengetahuan kita banyak. Jadi kita bisa membantu tim kita. Oke. Tapi kalau Pak Fran ini aku udah nggak meragukan. Soalnya pengalaman di properti kan sudah ya 14 tahun. 14 tahun. Tapi gini Mas. Kalau saya tuh banyak selama 14 tahun itu ada juga loh yang saya itu maksudnya nggak begitu nguasai juga ada. Malah ada yang baru-baru malah lebih pintar. Malah lebih pintar. Ya. Soalnya karena dunia properti ini memang luas ya sebenarnya. Luas ya. Mulai dari legalitas, habis itu juga nanti teknik negosiasi juga penting loh. Itu kadang-kadang mungkin ini ya beda ya, maksudnya ada orang yang dia meskipun nggak menguasai ini tapi kemampuan negosiasinya bagus, bisa closingnya bisa ini ya. Betul. Oke. Nah, kira-kira nih Pak Fran, ada nggak? Ya bisalah dikasih tips untuk teman-teman mungkin supaya join di agent properti ini biar bisa closing lah, minimal niru seperti yang Pak Fran lakukan kayak gini. Yang pertama itu kita join di properti itu jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah. Pertama yang harus kita punya mental tuh jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah. Jangan gampang capek. Terus kita tuh harus berusaha terus. Berusaha terus. Jangan di PHP sekali kita udah menyerah. Oh iya, benar. Kita harus semangat. Semangatnya tuh nomor 1. Iya, semangat. Biarpun 6 bulan belum closing kita harus terus. Iya. Kalau memang mau berkecimpung di dunia properti. Iya. Soalnya di properti ini kita jalannya udah benar loh Mas. Setuju, aku setuju. Jalurnya tuh sudah benar. Jalur untuk menjadi owner udah benar. Iya. Punya uang banyak dari properti, jalurnya udah benar. Aku setuju. Nah, jadi kita harus berusaha. Kalau menurut saya sih rezeki itu ada aja sih Mas. Rezeki ada, cuman yang namanya kita berusaha, jaga lokasi, seberapa khusus pasti ada lah. Iya. Pasti ada closing. Setuju. Yang paling penting itu berarti pantang menyerah itu terus berusaha itu. Iya, ini aku kan juga sama. Mulai membangun tim, merekrut tim. Aku banyak nemukan, kadang-kadang tuh kita barusan ngerekrut orang-orang. Ini biasanya tuh orang-orang yang usia under 30, di bawah 30. Mereka nggak closing, itu mereka sudah patah semangat. Masih mending kalau mereka sampai handle user. Ini kadang aku nemukan orang-orang itu yang mereka itu kita sudah ngasihkan arahannya. Maksudnya ini kamu ngiklan, ini loh kamu ke proyek sini, kamu cukup foto, kamu cukup posting, kamu cukup broadcast, kamu cukup masukin di status. Banyak loh kadang-kadang orang yang nggak mau. Cuma gini, kalau bagi pemula ya, saya menyarankan mereka jaga di lokasi tiap hari nonstop selama 1 bulan, pasti closing. Oh benar, saya sarankan itu. Setuju. Rutin setiap hari. Setiap hari jaga di lokasi. Iya, datang pagi pulang sore. Kalau bisa sampai malam. Kalau bisa sampai malam. Iya. Pasti closing. Pasti closing. Aku juga sependapat dengan Pak Fran yang mengatakan kalau di properti ini sudah di jalur yang benar. Ini aku sependapat. Ya, aku sependapat. Sudah di jalur benar. Iya, sudah di jalur benar. Soalnya aku sendiri juga ngalamin. Dalam waktu aku mulai fokus tuh 2021 fokus, 2022 bisa beli rumah, 2023 fokus lagi bisa beli mobil 2024-nya. Memang kadang-kadang kita butuh fokus, ya mudah-mudahan angsurannya lancar. Angsurannya aku nyicil soalnya. Siap. Nyicil. Tapi aku setuju dengan pendapatnya Pak Fran. Itu. Nah, jadi untuk podcastnya ini sekian, sampai di sini dulu aja. Bagi teman-teman mungkin yang penasaran bisa hubungi saya, atau kalau mau join di kantor Seto, nah ini langsung dengan prinsipalnya. Oh ya, ke saya saja. Ini kebetulan kita beda brand, tapi kalau di lapangan kan kita selalu membaur ya, benar ya? Berteman. Untuk yang baru-baru juga, kalau bisa di lapangan itu harus
banyak belajar, jangan sombong di lapangan. Oh biar iya, kita tuh dibantu sama yang lebih senior. Iya, contohnya paling gampang gini aja ya, yang anak baru ya. Iya. Belum bisa belum pengetahuannya belum banyak. Kalau kita baik sama orang, kita akan dibantu. Benar, benar. Sependapat. Lebih gampang closing. Lebih gampang closing. Pasti dibantu kok. Pasti dibantu. Buat yang baru-baru. Iya, benar. Kita harus banyak temen lah di properti. Iya, di properti harus jangan banyak. Cari musuh. Iya, jangan cari musuh. Itu penting banget. Soalnya suatu saat mungkin kita butuh kobrok. Kalau bisa jangan nikung. Iya, jangan nikung. Siapa tahu aku pegang buyer nih. Aku ada buyer yang cari rumah. Ternyata rumahnya itu sesuai spesifikasi dengan punya Pak Fran. Iya, betul. Wah, kalau misalkan kita musuhan, nggak jadi transaksi nih kita. Betul jadi transaksi. Kalau kita nggak punya tamu di lapangan, kita nanya apa nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Juga nanya apa proyek atau gimana nggak dikasih tahu. Nggak ada yang ini. Nah, sebenarnya cerita-cerita kayak gini, ini masih banyak banget dan properti ini jalan yang benar untuk kalian sukses. Nah, jadi bagi kalian semua yang penasaran, bisa langsung hubungin kontak yang ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Pak Fran.